Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali ngaji kitab Al-Hikam. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ila hadratin habibina wa syafi'i qulubina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila arwahi azwaji rasulillahi tahirati ummahatil mu'minin sayyidatina Khadijah al-Kubra wa sayyidatina Aisyah ar-Ridha wa sayyidatina Fatimah al-Batul binti Rasulullah sallallahu wa waladaiha al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim al-jami'. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi saadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wal ashratil mubasysyirin wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali al-Qaidi. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyid Muhyiddin Al-Fatihah. Thumma ila ruhi malika Imam Khatib Karim ila sakadari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min qafin ila qafin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal khalidina bi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Sampai halaman gitu.
39 maqala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Halaman 39. Berbagi ya? Sebelah kiri. Makola tidak sedikit, tidak kola sedikit. Makola tidak sedikit. Apa amalun amal, yaitu amal lahir. Apa amalun amal baroza, yaitu amal batin, amal lahir. Min qalbi, dari hatinya. Zahidin, orang zuhud. Ai, maksudnya ghairi muta'alliqin, tidak tergantung. Bid dunya, dengan dunia. Bal, tetapi. Huwa, yaitu perbuatan. Wa ingkana, meskipun ada. Qalilan, sedikit. Fil hissi, secara konkret. Konkret niku bahasanya kuliah konkret, lawan katanya abstrak. Basa Jawa ini konkret niku ketinggalan. Kita tak mana nih ketinggalan, dengan anda mau ini konkretnya seperti ini. Fil hissi, secara konkret. Katsirun, banyak. Fil makna, secara abstrak. Misali salamatihi,
untuk keselamatan amal, minal afati, dari beberapa penyakit, min dari al-afati beberapa penyakit, al-qadihati yang jelek, fi qabulil a'mali, fi qabuli dalam diterimanya, al-a'mali beberapa amal, minar riyai dari beberapa pencitraan, atau minar riyai dari pencitraan, watasonnu'i dan memaksakan diri, linnasi karena manusia, wa tolabil a'rodi, wa tolabi dan mencari, al-a'rodi dunyawiyati, al-a'rodi beberapa kepentingan, ad-dunyawiyati duniawi, wa adama dan tidak adanya, huduril qalbi kehadiran hati, ma'al maula maha beserta, ma'al maula beserta Tuhan, fi hali dalam kondisi, fi'lihi melakukan perbuatan atau melakukan amal, likillati karena sedikitnya, al-wasawisi gangguan, al-wasawisi syaitoniyati gangguan setan, an-nasyihati yang muncul, min hubbi dunya, min dari hubbi dunya, hubbi dunya kalau sekarang artinya hedon, ya, dengan tulis hedon. Hedon itu ya kayak TV, tuku Harley, tuku Rubicon, kan tetap saja dengan terus anak pola bobo Prada. Kalau jelas ini maksudnya apa yang disampaikan oleh Syekh Athaillah Sakandari, maqalla amalun barazan qalbin zaidin,
apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah zuhud, amalnya walaupun sedikit, itu kualitasnya mengalahkan amalnya orang-orang yang belum zuhud. Orang zuhud kalau beramal, kalau sedekah niatnya tulus, ikhlas, ya. Orang krono dunyo, ya, tidak ada tendensinya, ikhlas lillahi ta'ala. Orang zuhud itu kalau beramal tidak sedikit pun berharap ucapan terima kasih dari orang yang dia beri. Makanya ini orangnya namanya zuhud. Orang zuhud itu orang yang sudah bisa menempatkan dunia ini tidak berada di dalam hatinya. Ini namanya zuhud, ya. Hartanya banyak, ilmunya banyak, tapi harta dan ilmu itu tidak membuat hatinya risau, ya. Ini orang zuhud. Begitu dia beramal, begitu dia memberi, itu kualitasnya bagus. Karena apa? Karena dia beramal pun juga menggunakan ilmu, memberi pun juga menggunakan ilmu. Dan seluruh amal perbuatannya tidak tergantung dengan kepentingan dunia, ya, tidak bergantung dengan kepentingan dunia. Nah, balwa wa ingkana qalilan fil hissi, ya, mungkin konkretnya yang jenengan lihat secara kasat mata, ya, konkret itu nyata, benar-benar dapat dilihat oleh indera. Itu namanya konkret. Dia beramal pun bukan karena pencitraan, ya, bukan karena riya, tapi memang betul-betul liwajhillah, karena tujuannya adalah hanya memandang Allah. Fil makna li salamati minal afatil qadihati fi qabulil amal. Jadi tujuannya orang zuhud itu ketika beramal pun dia ingin selamat dari amalnya, ya. Sebagai contoh, di zaman modern ketika ada acara apa saja orang itu, nah, seperti kemarin saya jelaskan kan, kalau dulu orang umroh, orang haji ketika tawaf, Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itu menghadapnya kemana? Sambil membaca doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka itu menghadapnya ke Ka'bah. Tapi sekarang tidak menghadap ke Ka'bah, tapi menghadapnya ke HP-nya yang ada di tangannya. Allahumma labbaik, sambil berjalan kan. Nah, habis tawaf langsung dikirim ke teman-temannya yang ada di negaranya masing-masing. Alhamdulillah hari ini saya bisa tawaf. Ketika sa'i, ya, inna safa wal marwa min sa'airillah, ya, ketika sa'i dari Safa Marwa, dulu orang serius, melihat jalan dan jejaknya ibunya Nabi Ismail lari ke sana kemari mengambil air. Sekarang enggak, ya, HP-nya di depan ini. Allahumma labbaik inna safa wal marwata min sa'airillah. Terus sampai HP-nya muter. Nah, itu berhenti di ujung. Terus yang bapak-bapak, yang kaum laki-laki potong, ya, tahallul. Nah, terus akhirnya dikirim lagi videonya. Alhamdulillah hari ini sudah bisa sa'i. Yang bapak-bapak potong dulu sambil di video. Alhamdulillah setelah sa'i bisa tahallul. Itu juga dikirim ke teman-temannya yang ada di negaranya masing-masing. Nah, amalan itulah yang merusak amal-amal kita di hadapan Allah. Ketika berada di Hijr Ismail, yang itu aku syuting endang tak sholat nang Hijr Ismail.
Saya dulu ya pegawainya tukang nyuting orang sholat di Hijri Ismail, ya orang lari-lari ketika tawaf, ketika sa'i Shofan dan Marwah gitu. Ya itu tidak dilarang dari sisi fikih, ya, sisi fikih. Tapi kita ketika bicara tasawuf, sisi hati itulah yang memunculkan namanya riya. Riya itu artinya pencitraan. Watasonnu'i linnasi. Nah, akhirnya memaksakan diri ya karena manusia. Wa talabil amrodi dunyawiyati. Jadi karena mencari kepentingan materi, kepentingannya materi. Wa adami huduril qalbi, dan tidak ada sedikit pun hadirnya hati di hadapan Allah. Makanya ketika orang haji, orang umroh di Ka'bah itu ya hanya melihat batu, nggak pernah melihat yang punya Ka'bah, nggak pernah melihat yang punya Baitullah. Jenengan kalau pertama ke sana pasti nangis karena baru pertama, gumun-gumun, tapi kedua ketiga mulai luntur rasa itu. Ya. Karena apa ya? Tadi itu karena memaksakan diri demi kepentingan duniawi. Tidak ada sedikit pun hadir di dalam hati kita memandang Allah. Ya. Jadi huduril qalbi ma'al maula fi hali fi'lihi li qillatil wasawisi. Jadi semuanya kalau kita mau ibadah itu godaannya memang berat. Ya. Zikir 1 jam rasanya sama dengan capeknya keliling mall 1 hari. Ya, keliling tempat wisata seharian penuh rasanya. Nah, kemudian kalau tidak didasari karena Allah, nanti apapun perbuatan kita baik duniawi, baik muamalah maupun ibadah, tujuannya adalah min hubbid dunya, karena hedonisme, hedon. Ya. Pokoknya yang diukur adalah duniawinya. Akhirnya pengajian pun sama. Ketika ngaji pun, si ngaji koncone Mbah Bayi, kalau tuwek-tuwek, gak melok. Koncone si ngaji didelok gak keren-keren, marat-marat, gak melok. Nah, akhirnya kan itu hubud dunia. Siapa sih malah ngaji grupnya sopo? Grupnya iki. Nah, baru dia mau. Nah, itu akhirnya terjadilah kondisi-kondisi tertentu sehingga merusak amal ibadah kita di hadapan Allah. Ya wis ngaji bareng bapak ya monggo, bareng bapak-bapak yang sepuh-sepuh ya monggo. Saya ada pengajian di tempat lain ya gitu. Iki sing tua-tua kumpul tua, sing ngomong gini. Makanya ketika yang muda-muda saya ngaji di luar badas itu saya bilang begini, kalau sudah ngaji HP-nya dimatikan. Ngalah mana yang di sekolah SMP itu HP-an. Nah, karena apa? Kita takut kalau amal kita tidak ada nilainya. Itu yang dilakukan oleh orang zuhud. Ya, orang zuhud itu orang yang bisa mengendalikan diri, bisa meletakkan harta duniawi dan segalanya itu tidak masuk ke dalam hati. Ini orang zuhud. Kita lanjutkan wala kasuro, dan tidak banyak apa amalun amal, ya, tidak banyak amalnya. Baroza, yang dilahirkan min qalbin, dari hati, rohibin, yang menyukai,
dunia, tentang dunia. Bal tetapi huwa yaitu amal, huwa amal ya. Bal tetapi huwa yaitu amal, wa in kana jika ada, kasiron banyak, fil hissi dalam kelihatannya, qalilun namun sedikit, fil makna dalam kenyataannya, li'adami karena tidak adanya, salamatihi keselamatan amal, mimma dzukira dari sesuatu, dzukira yang disebut, wa qad ruwiya dan telah diriwayatkan, an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud, annahu qala, annahu bahwa Nabi qala bersabda, rakaatani dua rakaat. Oh ini yang berkola Ibnu Mas'ud. Perwiyaan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Nabi. Qala dawu sapa kanjeng Nabi, qala bersabda Nabi, rakaatani dua rakaat, min zahidin dari seorang zahid, alimin yang alim, khairun itu lebih baik, khairun itu lebih baik, min ibadatil muta'abbidina, min daripada ibadati ibadahnya, al muta'abbidina orang-orang yang beribadah, al mujtahidina dengan keras atau dengan semangat, bisa juga dengan sungguh-sungguh, ila akhir dahri
ila akhiri sampai akhir ad-dahri tahun ila akhir dahri abadan selama-lamanya abadan sarmadan selama-lamanya. Ini saya jelaskan dulu. Ini ibadahnya orang-orang ahli zuhud. Wala kasuru amalun baraza min qalbin raghibin. Wali-walinya Allah itu kalau beribadah sangat sederhana, tak medenteng-medenteng banget. Banyak orang-orang top, ulama-ulama terdahulu seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami, ya. Itu kalau beribadah itu cuma sederhana. Karena kesederhanaannya itulah beliau diangkat jadi walinya Allah. Beliau itu kalau makan hanya mengambil sesuap nasi diambil Bismillahirrahmanirrahim. Terus ketika dimakan satu kali kecapan, itu beliau mengucapkan Alhamdulillah nikmatullah, ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi bisa nggak kecapan sekali Alhamdulillah? Alhamdulillah kan ya gelegean. Nggak perlu sholat tahajud malam 100 rakaat, ujung-ujungnya nggak sholat subuh. Terus pagi ngantuk, mau ke sawah ngantuk, ya. Mau ke pasar ngantuk, pagi-pagi, ya. Sampai saking paginya, seperti saya lagi berdiri di depannya pintu gerbang, ditaruh mulai kaget, kayak model-model game, gip. Oleh Ahmad dari dulu boleh kaget. Wah, itu ciri kalau malam tahajudnya lebih dari 100 rakaat. Ya contoh kalau dengan contoh ini seperti Mbak Kim, dia punya profesi jualan jajan. Ya, goreng peyek itu ya Bismillah, Alhamdulillah. Goreng Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. Orang Bismillah nggak mau modern, orang goreng peyek karena mau modern. Kalau ingin jadi walinya Allah yang goreng sreng, masukkan yang namanya adonan peyek itu diambil pakai sendok Bismillahirrahmanirrahim, ces, Alhamdulillah, diangkat lagi jadi Alhamdulillah, dimasukkan lagi. Itu wali-walinya Allah yang luar biasa itu, apapun yang dia lakukan seperti itu. Jangan pikir terus sholat tahajud setiap malam mau tentang enggak. Malah justru beliau-beliau itu seperti Syekh Junaidi Al-Baghdadi, Abu Yazid Al-Bustami dan lain-lain itu sangat hati-hati, takut ibadahnya nyanyi Sayyidina Ali, apalagi nyanyi Kanjeng Nabi. Nabi itu katakanlah 1 rakaat 1 juz. Ya, kita 1 rakaat surat Al-Kautsar cukup. Kalau ditanya sama malaikat kenapa kok surat Al-Kautsar, ya kata Gus Wid takut nyanyi Sayyidina Ali, apalagi nyanyi Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali saja membacakan doa untuk orang lain karena di sebelahnya ada Nabi. Nabi membaca 3 kali, Sayyidina Ali cukup 1 kali. Sayyidina Ali ditanya sama teman sebelahnya, wahai Ali, kenapa kamu baca cuma 1 kali? Sedangkan Kanjeng Nabi saja 3 kali. Kalau Nabi saja 3 kali, kalau aku sama dengan Nabi, berarti saya kurang sopan sama Kanjeng Nabi. Makanya kalau Nabi 3 kali, berarti kita 1 kali. Ya kalau Kanjeng Nabi 1 rakaat 1 juz, ya dengan sakrailah oleh salembar.
Gus asal dibacakan puluh ketiga Gus. Angsal. Jadi wong zuhud, orang zuhud itu seperti itu. Betul, jangan tak ada nih. Jadi walinya Allah itu bahasa mendedang mulut, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ngombe ngoten seruput, Bismillah, alhamdulillah. Metu ke griya niku keluar dari rumah mau ke pasar modal naik sepeda, sebelum naik sepeda kan diajari oleh Nabi suruh berdoa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Terus mondel ya Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Sikile kan ya Allah. Orang mau jarbat kulijos lah entek wong iki, kayak nyantono dagangan. Ya dilane ya kayak nyantono dagangan kan ketika Allah. Akhirnya kakinya lijo-lijo itu jadi bikin kram, nggak bisa berangkat, akhirnya nunggu jenengan datang yang Allah sambil ngoyo tadi. Nah, itu kalau ingin jadi walinya Allah, sama membungkus telur asin ya Bismillah, Allah. Itu ada 1000 telur dengan 1000 Allah. Artinya hati kita terbiasa dengan Allah. Telurnya juga kena sababnya Allah saja nih memang telurnya gak enak dipangan karena Allah dari wong mangan kuwe enak. Mbak Rini terus ndok kok enak Mbak Rini. Wis pinter ngolah ndok saiki ya, padahal enggak itu karena barokah zikir wirid Allah. Ya. Jadi orang zuhud itu sambil ngupas bawang berambang ya Allah. Jenengan boten mau tentang Allah sallallahu alaihi wasallam ya, ketawa itu dikirim wong diutak. Jadi orang zuhud itu mulut sego Bismillahirrahmanirrahim, sak kecapan alhamdulillah. 40 kecapan ya 40 alhamdulillah. Ini jenengan makan dengan caranya orang zuhud. Kalau mampu menjalankan itu ya paling enggak 40 hari jenengan bakal jadi kekasihnya Allah. Kekasih Allah itu kan bahasa kitabnya jadi waliullah. Mbuh tingkatannya keberapa penting kan jadi walinya Allah. Akhirnya hati kita bisa selalu menghadirkan Allah di semua kondisi kita. Kalau yang tadi macul ya Allah, gaplek ini mengenai apa? Terus besok-besok, ya kan gini toh. Contoh, ini kan musim hujan, dengan dikasih panen. Ketika itu padinya banyak terus dijemur. Saya kan sering mendengarkan di belakang misu-misu, ya Allah, dapat ya Allah, cakut dilihat terus mondok maneh. Ditambahi kata-kata yang begitu. Biasanya kan di belakang gitu kan ya wis biasa guyu. Dikei udan jalur terang ya. Dikasih kemarau minta hujan. Coba bayangkan manusia ini dikasih hujan terus minta kemarau. Dikasih kemarau berkepanjangan minta hujan sampai direwang-rewangi sholat minta hujan. Jadi kan kalau hujan, gini caranya orang zuhud itu. Kan ada kisah kalau jenengan ngaji Bidayatul Hidayah, itu yang disarai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, kitabnya Murokil atau Marokil Ubudiyah, itu dijelaskan di situ. Dulu ketika Syekh Nawawi Al-Bantani dipanggil raja, ini gimana ini kok nggak pernah hujan sepanjang tahun ini? Karena dia orang Jawa. Akhirnya datang, dia hanya berdoa seperti ini. Rabbi firli wali daya, Allahumma firli dunubi wali daya. Kalau jenengan lagi hujan, kirim Fatihah ke Nabi, terus kirim Fatihah ke Malaikat Jibril, terus ke Syekh Nawawi Al-Bantani.
Terus berdoa, Rabbi firli wali walidayya. Tunggu aja sebentar nanti reda. Kalau sampai di rumah ya dibaca lagi supaya hujan lagi. Tapi ya harus ini yang diwasilai dengan kirimi wasilah. Nanti kalau mau ngaji udan tunggu kafe Al-Fatihah, malaikat Jibril yang mengendalikan hujan kan malaikat Jibril. Kemudian langsung diputus ke Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Nawawi Al-Bantani, Al-Fatihah. Rabbi firli limuti wali walidayya rahmah rabbayani shaghira. Ya astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Pokoknya berdoa mohon ampun untuk diri kita dan kedua orang tua kita. Insya Allah yang saya praktekkan ya begitu. Jadi nggak usah pakai sapu lidi, terus ambil bawang brambang dari dapur, cabai ditancap-tancapkan, eman. Kenyambel kok. Oke, orang zuhud yang begitu berdoa kepada Allah, berwasilahnya kepada Nabi, ada malaikat Mikail, kemudian kepada Syekh Nawawi Al-Bantani. Baca istighfar. Jadi itu amalannya cuma sedikit. Ya, amalan sedikit, gak perlu banyak-banyak. Jadi orang beribadah sepanjang tahun itu masih kalah dengan orang yang cuma sholat 2 rakaat. Ya, tapi karena dia bisa menghadirkan hatinya, menghadirkan Allah, hatinya bisa menghadirkan Allah. Saya lanjutkan husnul a'mali. Sebaik-baik al-amali beberapa amal. Bihuluwiha karena tidak adanya amal. Amma dari sesuatu ya'uha yang menghalang-halangi amal. Anil qabuli dari diterimanya. Minar riyai dari pencitraan. Wa ghairihi dan selain riya. Riya itu pencitraan lah bahasanya ini. Wa huduril qalbi dan hadirnya hati. Ma'allahi bersama Allah. Fi hali fi'liha, fi hali dalam kondisi fi'liha mengerjakan amal.
wa adami dan tiadanya istigholihi disibukkannya hati minal wasawisi dari rasa was-was asyaitoniyati setan. Jadi ini sebaik-baik amal itu karena tidak adanya yang menghalang-halangi amal. Ketika ada acara-acara sosial keagamaan, ya, terus di situ ada amal yang harus kita lakukan, ya, entah itu nyemplungi kota, ya, dan sebagainya. Kalau dalam acara-acara yang bertemakan amal, kira-kira jenengan datangnya duluan apa nunggu orang-orang itu ramai yang sudah datang semua? Tekonin isi karena ngobrol aku nyumbang ini, gitu? Tekone keri wong yo sepi. Jadi kita datang ketika nunggu orang-orang semua sudah hadir, baru kita ikut berperan, ikut tampil. Dipanggil Bapak Haji A, nah, nyumbang sekian, Ibu Haji B nyumbang sekian. Terus ketika kita juga memberikan sesuatu yang berbuah akhirat, amplopnya mesti ditulisi. Karena takut iki lek tak tulisi. Engko enek sing ngekeki amplop 2.000, dikira wis 2.000 aku. Sama dengan ketika buah itu ya. Kita buah itu ada amplopan. Iki lek kayak tulisan amplope, kuatir kalau enek kancane sing buah 5.000 dikira aku sing buah 5.000. Akhirnya ditulisi Abah Jalil Purworejo 100.000. Ya. Makanya ini ujian kita, ikhlas apa? Tidak. Berbuat sedikit tapi kualitasnya sama dengan orang yang sholat dan beribadah metenteng sepanjang tahun. Ya, dengan metenteng sepanjang tahun tapi tidak ada apa-apanya. Karena apa? Di dalam hati tidak pernah menghadirkan Allah, tidak pernah yang dipandang adalah Allah. Akhirnya was-was terus. Ya sama dengan kayak saya gini bimbingan, ditulisi kok sama tulis ya, ada maunya nggak usah ditulis, tapi ditulis. Mau ditulis hamba Allah, nggak akhirnya ditulis hamba Allah. Jadi inilah apa yang disampaikan oleh Syekh Athaillah Sakandari. Kita harus meningkatkan amal kita, ibadah kita sebagaimana orang ahli zuhud. Jenengan sholat yang tumakninah, jangan gedebak-gedebuk pelencing. Allah Akbar, Allah. Paling kalau kita tumakninah sholat duhur saja itu paling cuma 10 menit. Apalagi subuh cuma 2 rakaat. Kalau tumakninah paling 3 menit selesai. Dengan catatan yang dibaca jangan sabbihisma rabbikal a'la, terus dibaca panjang-panjang. Oke, karena pagi harus segera ke pasar untuk menjemput rezeki. Kira-kira ada pertanyaan? Jadi temanya kita harus meningkatkan ibadah kita seperti ahli zuhud. Ya tahu kita nyambut gawe butuh harta, kita gak munafik, tapi kan caranya kita harus sudah menggeserkan diri kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli zuhud. Minum ya begitu, bismillah, syukur, alhamdulillah.
seruput alhamdulillah. Bukan glek dia lewat alhamdulillah. Berangkat dari rumah ngontel sepeda ya subhanallah 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 sampai pasar berapa kali ontelan. Padahal janjinya Allah baca subhanallah sekali pahalanya sama dengan satu bukit emas. Padha karo gunung itulah Gunung Arjuna yang ada di sebelah timur. Pertanyaan? Gus, apa berarti dari wong zuhud niki iso dipelajari? Nggih. Apa tak dadi misalnya pakai wong zuhud memang sampai dipelajari. Zuhud niku tingkatan-tingkatan ibadah. Nggih, pertama kalau kita mau bicara ahli manusia ini yang pertama adalah ahli ibadah. Al-abid ahli ibadah. Pokoknya ibadah sergap harapannya nanti masuk surga. Nah dari tingkatan-tingkatan ini ada namanya ahwal, kondisi kita. Terus makom itu level kita ibadah. Kita tidak bisa zuhud kalau kita nggak ngerti ilmunya zuhud. Orang zuhud itu harus latihan. Ya, makanya ini kan mau puasa. Ada istilah apa orang dulu kalau mau puasa? Kecil saya itu pasti bawa rantang ini, kanan kiri, terus di depan itu rantang semua diantar ke saudara-saudara. Yang lebih dewasa dari saya itu yang bonceng. Tapi yang dapat keuntungan saya oleh samu. Saweneng diwadahi gitu terus dimasukkan ke celengan. Nah, menjelang lebaran beli baju. Di situ kan ada amalan yang dicontohkan oleh ulama ahli zuhud, namanya megengan. Tapi megengan ini dihapus sama orang-orang yang nggak ngerti amalannya orang zuhud. Megengan itu artinya megeng itu menahan. Poso, apa artinya poso kalau orang Jawa? Poso itu nanti kita harus bisa ngeposke rasa. Jadi menghilangkan rasa-rasa yang selama ini kita turuti dari hawa nafsu. Maka di situ amalannya megengan. Supaya amal kita diterima, kita ini disuruh banyak bersedekah dengan mengirim makanan ke saudara, kerabat dan sebagainya. Itu kan amalan yang untuk mempersiapkan diri supaya Ramadan kita diterima, yaitu sedekah. Sekarang enggak cuma di WA karena besok mau puasa saya dan keluarga mengucapkan ini mohon maaf lahir batin gombal pret. Itu gak dicontohkan sama Mbak Wali dulu. Yang dicontohkan itu ya datang, ya membawa itu hidangan. Karena apa? Kita mohon maaf sebelum nanti kita mau menjalankan ibadah puasa yang sangat penting. Makanya megengan itu disuruh melatih hawa nafsu betul-betul ditahan. Emosinya ditahan, ini ditahan. Tapi megengan tidak ada sekarang. Di megengan itu kan ada apem, ya. Apem itu dari kata-kata afun, artinya permohonan maaf. Jadi itu doa yang diwujudkan dalam bentuk simbol. Sanepan, siki ngirimnya apa berarti jalur ngapura nangko ampun. Bahasa Arab ampun, jadi Mbak Wali cerita juga kok kata-kata ampun jadi ampun. Terus kirim ampun. Saya ini cuma kirim apa? Kirim gambar, emoticon, mohon maaf Gus. Lalu ini apa namanya emoticonnya bukan punyanya sendiri, download dari Play Store. Mantul suruh Mbak Yai sambil gini lah. Jadi makanya itu latihannya jadi orang zuhud. Maka ketika puasa amalan satu Ramadan itu luar biasa berkualitas daripada yang awal tidak melakukan satu amalan megengan. Tapi bagi orang yang nggak paham tasawuf, mana dalilnya?
tidak dicontohkan di zaman Nabi. Ya memang ritualnya tidak dicontohkan di zaman Nabi, tapi sedekahnya kan dicontohkan di zaman Nabi. Ketika mau Ramadan, kita suruh memperbanyak sedekah, mohon maaf kepada orang-orang yang sebelum Ramadan kita jahili, kita rasani, ya, dilarani hatinya dan sebagainya. Kesuaiannya utang nggak bisa utangi, ya. Nah makanya itu kan disuruh amalan-amalan itu untuk melatih hati kita supaya kita menjadi orang yang zuhud. Ya, makanya itu orang Jawa mengatakan diluh maneh poso, artinya ngeposke roso. Jadi betul-betul meluluh lantakkan rasa ini. Ya, di semua rasa-rasa yang kemarin seperti itu ditinggalkan karena tujuannya adalah Ramadan ibadah. Orang zuhud itu harus paham amalan apa yang dilakukan, tujuannya apa. Ramadan itu artinya kan membakar sampai meleleh dalam bahasa Arab. Yang dibakar adalah keinginan-keinginan duniawi, semuanya fokusnya kepada ukhrawi. Makanya latihannya menseimbangkan duniawi dan ukhrawi itu ya seperti bulan Ramadan. Siang kita kan mampu puasa, malam ya mampu melek ngaji sampai jam 10 bengi. Tapi kenapa ketika Ramadan pergi tinggal Syawal, jangan kembali ngopro. Padahal 1 bulan penuh itu jenengan bisa mengkondisikan separuh atau 50% duniawi, 50% ukhrawi. Ini loh, kita kalau mau jadi orang zuhud ya persis setiap hari harus persis dengan Ramadan. Jenengan kalau Ramadan kan langsung ke mushola, wisata burung, nah, kan gitu. Ya hari-hari biasa ya seperti itu. Makanya dinamakan akhir dari Ramadan kita berjumpa bulan namanya Syawal. Syawal itu bahasa Inggrisnya growth. Bahasa Jawa ini peningkatan yang luar biasa. Ningkat apa? Down. Ini harusnya kan growth. Maka Allah memberikan nama bulan setelah Ramadan itu Syawal. Artinya peningkatan yang luar biasa. Bukan terjun bebas. Akhirnya apa? Ketika Ramadan kita buktikan semua orang itu mendapatkan berkahnya Ramadan karena mampu menseimbangkan duniawi dan ukhrawi. Jadi kalau mampu menyeimbangkan duniawi ukhrawi nggak akan kesusahan nyambut gawe. Ya, malam ya subuh rong rakaat, sholat tahajud kita dilu ya, terus kayak lagi bangun lagi subuhan. Biasakan seperti itu. Makanya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, dagang yang paling cestung bagaimana? Caranya kamu pagi harus segera bangun dan setelah bangun sholat, setelah sholat langsung kamu pergi ke pasar. Jangan nunggu siang. Kalau orang Jawa apa kata nunggu siang? Rezekimu setelah didodol bete. Bete kalau pantai nih Gus. Ya, jadi orang zuhud itu seperti itu. Jadi ada ilmunya menuju zuhud. Ya, dulu di awal kita ngaji hikam kan sudah saya jelaskan min alamatil ihtimadi alal amal. Ya, tanda-tanda ya orang beramal bagaimana. Setelah jadi al-ibad, kita jadi orang yang kehidupannya adalah tajrid. Ya, masih ingat tajrid? Tajrid itu berarti ibadah didisikno baru nyambut gawe. Bukan nyambut gawe dulu baru ibadah. Jadi diperbanyak zikir wirid baru kerja. Ya kerjanya normal. Contohnya kayak saya kerja normal, tapi saya juga zikir wirid malam penting. Karena persaingan luar biasa ketat di dunia saya. Ya, saya harus wiritan yang kuat supaya pesaing-pesaing saya tetap tidak bisa mengalahkan saya. Kan begitu. Orang jualan itu bukan karena harus harga barangnya dijatuhkan melebihi harga termurah dari pasaran.
Yang penting jenengan itu buka harga. Yang menggetarkan hati pembeli itu adalah Allah. Harus punya keyakinan begitu. Orang zuhud wis tak dol piro mesti payu. Gitu loh. Makanya kalau orang zuhud sebelum keluar rumah dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Jadi ini jenengan yang bekerja tapi ingin zuhud. Pagi setelah sholat subuh, kalau jenengan yang mau ke pasar atau kemana saja sama, jenengan ada kiblat berdoa kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim ya, tapi wasilah dulu pada Nabi dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah 3 kali. Ya Rob, ya Rob, ya Rob 3 kali. Ya Dzal Jalali wal Ikram. As'aluka antarzuqani ya, as'aluka bi asma'ikal a'dham ya, as'aluka bi asma'ikal a'dham antarzuqani rizqan halalan thayyiban ya, bi rahmatikal wasi' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Donga itu dibaca, itu diajarkan Nabi. Kalau jenengan suka lupa, doa itu ditulis di kertas, masukkan ke dompet. Dompet yang biasa jenengan bawa kerja. Kalau kerjanya bawa mobil, tulis, masukkan ke plafonnya mobil. Lali moco tulisannya sudah ada. Kata Nabi, kalau kamu nggak bisa wiridan rutin, tulis naik kayak ruknu. Terus Gus kalau tulis di HP mawon. Tapi itu syaratnya tulisan jenengan sendiri, bukan tulisan saya. Ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Dzal Jalali wal Ikram. As'aluka bi asma'ikal a'dham. Aku mohon dengan asmamu yang agung. Antar zuqani. Ya, berilah aku rizki halalan thayyiban, halal lagi baik, bi rahmatikal wasi', dengan rahmatmu yang sangat luas. Dan jenengan gak gelem melok Kanjeng Nabi madhep ngetan nggih, dulurku kang ono ing Mbah Wetan rewa-rewa aku nyambut gawe. Terus gedul makin telu duk madhep itu dulurku kang main Mbah Kidul. Rewang-rewang ono ingsun nyambut gawe balik sandang pangan. Oke. Terus pergi ke pasar sampai perapatan piok. Dua kembang kantil. Kembang boreh. Gitu. Terus 2 kembang kirim dan sebagainya. Itu kembang kantil apa iya kabeh pelanggan-pelanggan kantil karo aku. Nah itulah yang diajarkan Nabi, yang diamalkan oleh orang-orang ahli zuhud. Ilmunya petani pun jenengan harus punya. Kalau yang bertani, yang berdagang punya. Yang ngetren diajarkan ulama itu kan mesti pedagang-pedagang. Petani pekebun nggak pernah diajari. Dan setiap pagi jenengan harus berdoa seperti yang dilakukan oleh orang-orang ahli zuhud, membuka pintu keberkahan dulu di pagi hari itu. Pun ngerti gimana caranya membuka pintu keberkahan. Jadi pagi itu kita memohon kepada Allah supaya dibukakan pintu-pintu keberkahan. Sing sajane gak badi jadi akhirnya untung. Jadi pagi itu membaca astagfirullahaladzim ya. Itu 100 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu 100 kali.
Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Wah, saya Gus langsung hatinya kaget ya. Terus sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jenengan lek gak gelem 100 kali ya 10 kali. Ya istighfarnya catat standarnya dulu, dicatat yang standar. Istighfar astagfirullahaladzim itu 100 kali. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya 100 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali teman ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu kalau jenengan tulis ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qayyum Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali, terus sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, itu 1000 kali. Kemudian yang sudah populer sholawat nariyah. Ini orang zuhud ya, kita bicara orang zuhud. Itu 41 kali. Saya kan sering cerita ke jenengan, saya itu kalau malam baca sholawat nariyah 100 kali saja, paginya itu dapat rezeki 1 juta. Iya, karena saya sudah tahu kuncinya sholawat nariyah. Janjinya dinamakan nariyah oleh ulama Indonesia. Kalau di negara asalnya, dari negaranya asalnya sholawat ini kan bukan sholawat nariyah, namanya sholawat at-taziyah. Karena yang punya sholawat itu namanya Syekh Ahmad At-Tazi, maka terkenal Tazi. Karena untuk dikabulkannya hajat kita itu lebih cepat, ya seperti diibaratkan oleh ulama di Indonesia itu sama halnya kita membakar daun belarang, daunnya kelapa yang kering, itu kan cepat habis. Makanya sholawat ini dinamakan sholawat nariyah. Yang nggak paham dengan penamaan nariyah, itu bid'ah. Nariyah itu kan neraka, sholawat neraka enggak. Memang dinamakan nariyah itu dinisbatkan dengan cepatnya api melalap yang namanya daun kelapa, bahasa Jawanya belarang. Ini kan populer dengan namanya. Wes diulangi Mbah Yai ini zuhud, juara rasa senang. Tawasulnya kepada Nabi dulu sebelum membaca itu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. Ini juga harus ada syai'un lillahi lahumul Fatihah. Walaupun banyak yang memprotes kok pakai syai'un lillah. Ya. Terus kemudian wa ila hadratin jamil awliya wa syuhada'i wa sholihin wal ulama ilhamilin. Ulama ilhamil itu ulama yang sing ngamalno ilmune. Lek ijazah no dalail berarti kudu ngapalno dalail. Kalau jenengan dapat ijazah dalail, ijazah sholawat nariyah, kalau orangnya tidak mengamalkan sholawat nariyah, nanti jenengan mimpi pegang yang namanya pedang yang sangat tajam, tapi ketika dipukulkan tidak bisa memotong sesuatu. Ada kampak tajam, dipakai ngampak ternyata tidak patah. Nah, berarti yang mengijazahi jenengan tidak mengamalkan. Maka di sini adalah ulama al-ulamil hamilin, khususan Sultanul Auliya Sayyidina Syaikhul Qadir Jailani. Wa ila jami'i muallifil kitabi wasyarihiha wa musannifiha wa ila jami'i man ajazani. Sampai orang yang mengijazahkan pada bilal muntaha, sampai tutukin di ilmu ini sambung menyambungnya. Sa'ulillahi lahumul Fatihah. Dan boten iso nggih pokoke dengan waca mawon. Belajar zuhud. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa aqribaina wa aqwamina wa asharina wa talamidina wa akhbabina wa man ahabbana wa man lahu haqqun alaina wa masyayikhina wa ulamaina wa jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya.
min kofin ila kofin. Nah, terus kenapa saya sering membaca min kofin ila kofin? Sekarang sudah jarang dibaca orang. Kan ketika kita belajar kitab tafsir Yasin itu kan ada gunung Qaf. Oke, diceritakan di ayat itu ada gunung Qaf. Wali-walinya Allah sekarang itu yang masih hidup dan yang sudah meninggal, beliau itu selalu berkumpulnya di gunung Qaf itu, dari satu Qaf ke Qaf yang lain, karena keberadaan gunung Qaf itu hari ini sudah ada, tapi alamnya masih di alam makanya diceritakan Nabi itu nanti pas ketika Nabi melihat Isra Mi'raj ada gunung Qaf bla 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 itu kan. Nah, makanya min qafin ila qafin. Wali-walinya Allah yang biasa ke gunung Qaf dan kembali lagi ke rumahnya. Oke. Jadi min qafin ila qafin. Paham ya? Itu diantara cara membuka keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang tiang zuhud itu kudu duwe ilmu wong zuhud. Oke, dengan ilmu fikih kan mencukup. Ilmu ibadah-ibadah yang lain kan sudah cukup. Makanya ini syai'atullah mengajarkan pada kita untuk meningkatkan diri kepada makom zuhud. Apakah nggak boleh orang makom zuhud naik mobil mewah? Harus. Nggak boleh miskin orang zuhud itu. Kita harus bisa nyantuni anak yatim, fakir, miskin dan orang sekitar kita. Kalau orang miskin itu dapat pahala dari apanya? Ya dari ibadahnya saja. Kalau dengan kaya, dengan dapat pahala ya dari ibadahnya, dari sedekahnya dan sebagainya. Kalau kaya jadi pejabat, dia dapat pahala dari ibadahnya, dari hartanya, juga dari jabatannya. Nah, orang zuhud sama, zuhud itu semua sudah dikuasai oleh orang zuhud, tinggal dia mengamalkan ilmunya dan hartanya. Jadi uang bekerja untuk pemilik uang, bukan kita bekerja mencari uang. Nanti zuhud itu harta itu bekerja untuk pemilik harta. Latihannya Nabi ke zuhud itu nanti kita merubah sikap harta bekerja untuk pemilik harta, bukan kita bekerja mencari harta. Pun paham latihan zuhud ini? Oke, jadi kan ini zuhud itu nanti harta bekerja untuk pemilik harta, bukan kita mati-matian mencari harta. Dunia itu kalau nggak kita gendam nggak datang. Saya pernah ditanya orang, Gus, itu kan ada orang-orang alim alama, tapi kan hartanya sedikit. Terus siapa bilang dia itu hartanya melebihi saya, tapi dia tidak menampakkan hartanya. Jadi orang zuhud itu bukan nggak punya harta, hartanya berlebih, bahkan dia tidak tampak. Rizki di dalam pengertian bahasa Arab yang dipahami oleh kita dan orang zuhud itu tidak hanya materi. Makanya Allah marzuqna ilman nafi'ah. Ilmu itu juga rizki. Jangan hanya materi, semuanya ini bisa berbentuk rizki. Jadi pagi amalkan itu kalau jenengan ingin membuka pintu-pintu keberkahan. Amalan pasti hafal, cuman kan jenengan belum paham kenapa sih ulama dulu kok suruh baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Oh sudah diajarkan astagfirullah alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Itu aja sekarang imamnya mocok si tenten sampai terakhir kan tinggal sendirian imamnya. Paling ngambil bahasin tuwek muridnya. Oke. Belum pertanyaan, masih ada 5 menit.
Jadi kalau ulama dulu menjelaskan itu kan ketungkul. Orang Jawa itu kata-katanya ketungkul. Kalau ada ulama ngaji terus kata-katanya ketungkul, jenengan paham nggak? Nah, itu bahasa Jawa. Nah, bahasa Arabnya istighol, artinya menyibukkan diri dengan duniawi. Makanya artinya ketungkul. Ketungkul itu menyibukkan diri. Jadi kalau ada ulama ngaji dalam makna pegon Jawa, ketungkul itu menyibukkan diri. Arti menyibukkan diri itu bisa berarti karena duniawi yang kita sibukkan. Contoh, kita memang yang diamalkan amalan-amalan akhirat, pengajian, kegiatan sosial, tapi kita itu menyibukkan diri di tengah-tengahnya mencari keuntungan. Itu namanya ketungkul. Ada apa saja kesempatan, terus motivasinya mencari untung. Nah, itulah ketungkul. Ya, ketungkul dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Indonesianya ya orang yang selalu menyibukkan diri istighol. Nah, kalau orang zuhud, ya sudah, yang namanya zuhud tidak ketungkul dengan yang hal-hal semacam itu, sehingga orang itu hubud dunia dalam bahasa kitab hubud dunia. Kalau bahasanya orang Yunani namanya hedon, sembarang ukurannya duniawi, seperti yang lagi ngetren sekarang. Anaknya saja naikkan mobil Rubicon. Rubicon itu 2.500.000.000. Bayangkan anaknya duit itu konti. Ujung-ujungnya kotak Pandora dibuka Allah. Nah, ketahuan. Itu setiap hari ketungkul terus orang seperti itu. Dalam pengertian ulama zaman dulu mengistilahkan ketungkul. Makanya kalau kita ngaji Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi di Muqaddimahnya sudah mengatakan jangan sampai kita ketungkul donyo, tapi donyo butuh ketungkul sama kita. Bahasa modernnya begini, kita punya harta. Harta itulah yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk harta. Dulu awal-awalnya kita kerja keras, nah sekarang harus merubah mindset kita, kerja cerdas. Kerja cerdasnya bagaimana? Walaupun rezeki sudah dijamin oleh Allah. Contohnya kalau kita ke pasar, ya kita berdoa dulu kepada Allah supaya diberikan rezeki yang sangat luas. Seperti contoh tadi yang diajarkan oleh Nabi, antarzukoni rizqon halalan thayyiban bi rahmatikal wasi'. Ya, dengan rahmatmu yang tidak terbatas luasnya, bi rahmatikal wasi'. Kudune gak payu wis ono ae. Delalah hati mulih, sudah mulih, terus akhirnya ada orang yang beli dagangan kita. Jadi dagangan kita itu tidak harus membanting harga. Yang menggetarkan orang beli dagangan jenengan itu adalah Allah. Karena Allah itu apa? Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Terus orang kan bersaing, nih dagangan sama, toko di pasar kan jejer-jejer. Kalau jenengan mikir bagaimana mengatur rezekinya orang sepasar, ya bingung. Ya sudah, pasrahkan sama Allah, jejer-jejer semuanya. Orang warungnya elek tambah rame, dan warungnya apik tambah sepi. Ya itu juga nggak ditentukan dengan baiknya tempatnya, jeleknya tempat. Makanya yang menggetarkan hatinya pembeli adalah Allah. Ya, tapi kalau pagi kan
kita berdoa mengawali pagi dengan doa-doa pembuka pintu keberkahan. Barokah itu kan penting. Dunyo akeh tapi lek barokah, nah betul cukup. Oke. Jadi ini yang diajarkan oleh ulama-ulama tasawuf, mengawali hidup bukan hanya senyum, awali pagi dengan senyum. Isu-isu statusnya tak juga awali pagi dengan senyum. Senyum dong, gak ngopi. Iya, oke. Jadi itu. Kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat dan barokah di dunia dunia akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya dzal jalali wal ikram. Nas'aluka bi asma'ikal a'zam an tarzuqana rizqan halalan thayyiban bi rahmatikal wasi'. Ya bi rahmatikal wasi' ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum